cheesy. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Bapak Nyoman Badi. Sumadi kan? Subadi. Ya, di apa namanya? Garden Canggu. Kafe yang populer terkait dengan pizza. Ya, dan beliau bersama istrinya. Konnichiwa. O genki desu ka? Gomenasai, watashi wa nihongo dekimasen. Machigan atara dosho yorushite kudasai. Gomenasai. Ya. Ini tempat yang memang diimpi-impikan oleh kaum milenial. Makanannya enak, yaitu pizza. Yang terkenal di sini pizza. Betul, ya. pizza. Apa yang terkenal di sini, Pak? Pizza sama pasta itu Italian yang kita munculkan di sini, Pak. Ya. Pemirsa, kalau datang ke Bali, mampir di Garden Canggu. Tempat ini dekat ke pantai dan dekat juga ke Kuta. Kemana-mana dekat. Tempat bermain anak-anak banyak. Ya, Pak Subadi adalah orang yang profesional di bidangnya dan istrinya yang jago, ya, karena dari Jepang. Ya, kok bisa istrinya Jepang? Gimana sih? Memang nggak ada jodoh apa yang lain? Saya nyarinya sebenarnya sih nyarinya orang Bali. Tapi nggak ada orang Bali yang mau sama saya. Akhirnya saya terpaksa nikah sama orang Jepang. Karena oksang wa nihonjin ya dulu. Doste dakara ya. Beliau ini kok bisa gitu? Mungkin ada ilmunya. Terus mulai kapan buka tempat ini? Garden Canggu saya mulai setelah karir saya dari nol. Saya dari cuci piring di Jepang, cuci piring selama setahun. Setelah itu saya jadi tukang masak. Akhirnya saya lama di Jepang 10 tahun. Saya masak 10 tahun. Akhirnya di sana saya di Italian juga dapat 3 tahun. Akhirnya pas ke Bali, di sini ada tanah yang murah sedikit bagi saya waktu itu. Ada simpen lah, sisanya beli pinjam lah untuk beli tanah untuk bikin usaha. Pertama kecil dulu itu dapurnya cuman berapa itu 200 meter persegi. Ya. Pertanyaan saya, dulu ketemunya cinta pertamanya di mana? Tokyo? Bali? Di Bali. Oh, berarti cinta indah itu ketemu di Bali, bukan di Jepang. Saya dulu ketemunya di Bali. Di Bali. Ya, terus konsep ini marketnya apa strateginya? Dulu kan memang di Canggu, khususnya di Canggu ini memang belum ada apa-apa. Ini market saya lihat bule-bule kan banyak shopping batu. Akhirnya saya berpikir kalau kita bikin pizza di sini kayaknya masuk Italian. Akhirnya saya buka cuman pizza aja. Target saya buka itu juga kecil. Minimal saya mau targetnya per hari itu bisa keluarkan 40 sampai 50 pizza. Tapi setelah buka kita pertama sekali 200 pizza, akhirnya hancur-hancuran di kitchen gitu. Itu awal pertama. Gambate. Mecha gambate. Mecha gambate. Sugoi. Demo zero kara Pak. Zero kara. Namun naik kara. Akhirnya kita bisa berusaha sedikit demi sedikit. Akhirnya kita sampai sekarang. Kemarin sih ada sampai 4 usaha. Sama dulu juga sama rekan Pak Nyoman di Nusa Dua juga ada. Selamat ya Pak Subadi. Tapi sekarang kita pandemi cut akhirnya masih tiga usaha dan kita mau nambah ini yang klubnya. Terima kasih. Boleh saya tanya istrinya ya? Namanya mana desu ka? Ikeda Yoko desu. Ikeda Yoko. Yoko ya. Dakara watashi wa 15年前私は仕事をアマンダリホテルはウブの中にだから。じゃあごめん。何年already? 何年
Nang nih, berapa tahun? Berapa tahun? Nang Ini udah 30 tahun. Ah, Sonju, ya. Oh, sugoi nih, karena dulu saya ingin punya istri Jepang, tapi cita-cita ya, keburu saya ya tidak nyambung lah gitu ya. Tapi cita-cita boleh. Iya. Saya bangga ya, watashi wa tanoshii desu ne. Karena Subadi-san, Yoko-san, Harmoni, anak-anak sudah besar ya, usahanya sudah bagus. Mudah-mudahan saya yakin ini tempat bisa untuk berusaha. Terus di saat COVID apa yang Pak Subadi lakukan? Di saat COVID, satu, dia berusaha untuk buka karena walaupun itu minus, saya berharap bisa membantu staf-staf yang kita ajak dari awal. Akhirnya ya kita buka. Untuk mengkasih gaji dia pun agak berat. Akhirnya tetap kita bisa buka sampai sekarang ini, dan akhirnya 3 bulan kemarin lah mulai naik karena udah dibukanya international airport. Akhirnya kita bisa bertahan sampai sekarang tanpa tutup. Survive lah ya untuk itu ya. Walaupun banyak kita ngangsur kayak Bali. Ada nggak satu kata untuk audien, untuk teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya di Jarak? Kan Jarak itu ada di seluruh Indonesia. Untuk apa mungkin kata-katanya mengundang datang ke sini? Coba silakan Pak Subadi. Kata untuk Jarak Bali apa? Untuk teman-teman di Papua, kalau ke Bali seperti apa? Coba ngomong. Kalau teman-teman untuk seluruh Indonesia, kalau ke Bali kali ya. Kalau ke Bali, saya harap bisa ke sini. Mampir ke Garden Canggu. Garden ke Canggu. Ini tempat saya yang kecil, ya, cuman 10 ara. Atau Ensususi Bali juga ada. Kita punya itu. Terus kita akan bikin klub. Di sini ya klub untuk bar. Nanti kita harap bisa datang ke sini, ketemu sama kita sama Pak Tu di sini khususnya yang menjadi penua kita di Bali. Oke, Pak Subadi, pemirsa, mohon rupanya teman-teman yang mau berkunjung ke Bali tolong mampir ke Canggu Garden. Ini akan ada tempat-tempat lain juga yang direncanakan oleh beliau. Saya berharap COVID ini berakhir ya. Astungkara niki sudah mulai naik niki. Canggu adalah tempat yang fenomenal. Canggu is famous, very famous area now. Canggu is hot spot now for tourism, for clubbing dan lain-lainnya. Saya yakin tempat Bapak baik ya, karena tamunya juga banyak. Teman-teman ya, saudara-saudara khususnya anggota Jarak seluruh Indonesia, kalau ke Bali mampirlah ke Garden Canggu untuk makan pizza dan bir lah ya. Kira-kira seperti itu. Sampai jumpa di Jarak Podcast berikutnya di tempat yang sama. Drapo. Pak Tu, sukses semua. Mudah-mudahan Bali bisa bangkit kembali. Pemerintah bisa melirik Bali, khususnya Canggu. Jalan-jalan di Canggu yang padat ini, Pak Tu bilang tadi datang ke sini macet, minta ampun saya dengar dari Pak Dewi Raguna. Jutai ya. Jutai karena saya harap pemerintah bisa berpikir untuk membuat jalan yang lebih besar untuk melancarkan pariwisata Bali, Canggu khususnya, dan Indonesia. Itu aja mungkin. Diharapkan Bupatinya sampo suruh ya, sampo Canggu gitu. Kita kudasai. Sayonara.